Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan petani campuran. Hari ini saya akan memperlihatkan tempat penyemaian benih padi yang insya Allah akan kami semai esok, lebih kurang ya tanggal 11 bulan Januari 2022. Jadi awal tahun kami sudah turun lagi ke sawah untuk penanaman ya, untuk bercocok tanam padi kembali. Jadi ini nampak tempat penyamaiannya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi ini ukurannya untuk lebih kurang 7.200 meter sawah. Kemudian untuk tempat penyamaiannya ini panjangnya sekitar 10-12 meter, nggak sempat saya ukur. Kemudian lebarnya ada sekitar 8 meter kalau tidak salah. Jadi tujuannya untuk membuat seperti ini adalah supaya ketika disemai di atas ini tidak diganggu oleh keong, karena keong ini merupakan salah satu hama yang bisa membuat padi kita itu tidak akan tumbuh normal. Kemudian di sampingnya kita buat pembatas supaya tidak masuk air. Ini buat pembatasnya supaya tidak masuk air. Kemudian nanti di sana di ujung itu ada kita buat tempat pembuangan air yang ada di dalam ini. Yang ada di dalam ini. Jadi bisa kita bilang sebelum kita semai, jadi langkah lebih baik kita keringkan dulu. Kita keringkan. Ini rencana tadi mau disemai, cuman karena benihnya belum, kecambahnya itu belum tumbuh, belum banyak yang tumbuh, belum rata, jadi terpaksa dimasukkan lagi air supaya jangan kering kali. Insya Allah besok akan disemai. Kemudian tujuan kita buat ini pembatas ini juga ada pembatas. Ini pembatas utamanya. Kalau yang ini adalah pembatas yang dibuat supaya ya pembatas ini bertujuan untuk tidak masuk keong. Tidak masuk keong ke dalam tempat penyemaian. Kemudian nanti kalau misalnya sudah penuh, sebelum disemai, jadi biasanya kami di sini memasukkan air dulu. Kita masukkan air dulu sampai penuh, sampai tergenang ini. Kemudian kita semprot dengan obat keongnya. Jadi obat keong itu banyak. Jadi terserah rekan-rekan, terserah ya para sahabat tani semua memakai obat apa, terserah, tidak ada masalah. Jadi setelah ditaruh obat keong itu ya, dipendam ya sekitar 1 malam, maka setelah itu sudah bisa dikeringkan dan siap untuk ditanam. Sudah siap untuk disemai. Sudah siap untuk disemai. Ya, ini penampakan dari atas. Ya, sudah siap untuk disemai. Kemudian setelah disemai, sebelum disemai, airnya dibuang lagi. Ya, airnya dibuang lagi sehingga tempat semai itu tidak ada lagi air, baru ditabur benih. Setelah ditabur benih, mungkin besok saya akan membuat nanti akan saya buat video lagi, akan saya rekod kembali setelah ditabur benih. Nah, setelah ditabur benih, biarkan dia tumbuh sendiri, jangan lagi dimasukkan air. Cuman kita harus menjaga burung-burung yang warna putih. Itu ada burung-burung yang warna putih. Burung-burung itu yang harus dijaga. Kalau tidak dijaga, itu akan berakibat fatal, karena dia akan datang nanti ke tempat penyamaian ini, dipijak semua.
dilindas sehingga mengakibatkan padi tersebut tidak tumbuh normal. Ya, sehingga padi tersebut tidak tumbuh normal. Jadi bisa kita lihat ini air yang sudah kami masukkan lagi supaya ini tidak terlalu kering, karena besok disemai, jadi ya besok pagi mungkin akan dikeringkan lagi, siang ataupun sore sudah mulai disemai kembali. Nah, jadi mungkin sedikit saya kasih gambaran. Di tempat kami biasanya cara memilih benih padi itu adalah dengan ada dimasukkan ke dalam air. Jadi kalau ada padi yang tergenang, artinya tidak tenggelam, itu tidak bagus. Jadi itu diambil dan dibuang. Jadi yang diambil untuk padinya, yang diambil untuk yang akan menjadi yang untuk disemai itu adalah yang sudah tenggelam, itu diambil. Selanjutnya setelah direndam di dalam air selama 1 malam, kemudian biasanya kami mengambil dan memasukkan ke dalam karung. Nah, istilahnya kami panaskan di dalam karung, dan insya Allah biasanya 2 hari ataupun ya 2 hari lah, itu sudah mulai keluar tunasnya. Jadi kalau barang-barang sekitar 3, 4, 5 malam itu sudah bisa ditabur ke sawah. Jadi tempat taburnya kami buat seperti ini. Nah, jadi tempat taburnya kami buat seperti ini. Nah, ini tempat taburnya. Jadi ini kalau tidak salah cukup untuk sekitar berapa kilo kemarin? Sekitar 30 kilo lebih. Nah, sekitar 30 kilo lebih. Jadi kami untuk kali ini membawa kami tanam kembali benih padi CL220. Karena kemarin alhamdulillah adalah sedikit hasil panen. Jadi ini penampakan sawah yang ada di kampung kami. Ini sejauh mata memandang ke sana, perbatasannya itu hutan. Jadi ya sampai ke sana itu sawah semua. Di sana ada yang sudah menanam, yang sudah ditanam padinya. Jadi targetnya itu panen sebelum Lebaran Idul Fitri tahun 2022. Mungkin kami ini sudah tidak tercapai lagi, bisa jadi nanti setelah Lebaran Idul Fitri. Mungkin itu saja dulu video cara penyamaian ya di daerah kami. Mohon support channel kami Petani Campuran dengan cara subscribe, share, komen. Mari berbagi ilmu, insya Allah bermanfaat. Boleh share bagi kawan-kawan yang lain bagaimana cara penyamaian di tempat kawan-kawan yang lain. Mungkin ada yang, karena kami semai seperti ini karena kami masih menanam secara manual, tidak memakai mesin. Jadi masih memakai cara jajar legowo ya, dengan tarik rambu. Jadi masih menggunakan tenaga manusia. Mungkin ada beberapa tempat sahabat tani semua sudah memakai mesin. Mungkin sampai di sini aja dulu. Insyaallah besok saya akan memposting ataupun merekod kembali proses ataupun ya pasca nanti setelah pentaburan benih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini hasil persemaian bibit padi yang sudah berumur lebih kurang seminggu. Jadi nampak, kita lihat ini sudah mulai tumbuh sekitar 10 ataupun lebih 10 cm. Ya, jadi ini kita terpaksa kita masukkan air lagi ke tempat tabur benihnya karena ada hama tikus. Jadi kalau misalnya ada air mungkin agak sedikit terhalang atau susah tikusnya masuk ke tempat ini. Nah, jadi ini kita masukkan airnya. Kemudian kalau misalnya masalah untuk keongnya itu sudah kita semprot. Jadi alhamdulillah masih aman. Jadi inilah penampakannya benih padi CL 220. Terima kasih.